Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di sini untuk mengikuti penyampaian materi diseminasi lebih tepatnya. Salawat serta salam mari kita sama-sama sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta semoga sampai kepada kita semua umatnya di akhir zaman. Ibu bapak sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Izinkan saya Radinal Wijayanto, saya dari peserta pendidikan guru penggerak angkatan 11, bermaksud melaksanakan tugas saya dalam menyampaikan kembali materi yang sudah saya dapat selama melaksanakan pendidikan. Perlu diketahui, disiplin positif ini di modul kami adalah materi ke modul 1.4 dan saya pribadi sekarang sudah berada di modul 2.1. Jadi ini sudah pernah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu urutan kegiatannya. Yang pertama nanti pembuka, kemudian yang kedua kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga langsung kepada penyampaian materi, dan keempat doa, serta kelima adalah penutup. Untuk itu mari kita sama-sama mulai kegiatan hari ini dengan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, mohon kesediaannya untuk berdiri terlebih dahulu dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa dibantu oleh Ibu Siska untuk menjadi dirijennya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua kita langsung pada bagian utama, yaitu diseminasi materi budaya positif. Baik Ibu Bapak, ini yang pertama, yuk senyum dulu. Makanya saya ajak Ibu Bapak sekalian berdiri terlebih dahulu. Mohon silakan berdiri dulu. Berdiri lagi. Kemudian boleh berhadapan-hadapan dengan teman yang ada di sebelahnya. Boleh, boleh. Silakan. Kemudian
Karena kita akan menyampaikan materi budaya positif, jadi kita harus vibes-nya positif dulu. Makanya silakan cari. Kemudian saya minta dalam 30 detik berikan senyuman termanis pada pasangannya. Silakan. Dalam 30 detik. Ayo, senyumnya jangan senyum yang genit dan jangan lihat ke mulutnya nanti. Lihat ke matanya, silakan. Sudah, kalau kita sekarang menghadap kembali lagi kembali. Terima kasih, boleh duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Bapak, itu adalah ice breaking sederhana sebetulnya yang tadinya ketika berhadapan sudah senyumnya keterusan. Ketika tadi saya sendiri merasa tegang, tapi ketika kita berikan senyuman, meskipun hanya sebentar, tapi itu bisa mengembalikan mood kita. Mungkin itu bisa diperhatikan juga ya di kelas, kita ajak anak-anak kita. Ya. Kembali lagi ke materi, kita mulai dari disiplin positif. Saya akan beranjak dari pernyataan ini dulu, Ibu Bapak, bahwa seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ibu Bapak, ini adalah tuntutan buat kita. Mohon maaf. Oke. Ini adalah tuntutan buat kita para guru bahwa kita semua harus di sini dikatakan dengan teks harus. Kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi ini sudah tanggung jawab kita, Ibu Bapak. Kita tidak bisa lagi hanya diam melihat siswa lagi belakangan anak-anak kita mulai keluar dari jalurnya sebagai siswa, gitu kan? Mereka mulai tidak terkendali. Maka di sini ada tuntutan bagi kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa saja sih yang bisa membuat kita mewujudkan budaya positif? Di sini ada 6. Pertama, melalui disiplin positif itu sendiri. Kemudian motivasi perilaku manusia. Konsep-konsep ini harus kita kuasai. Kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya masuk ke materinya, barangkali ada ibu bapak yang mengetahui apa sih arti disiplin. Silakan. Menurut Pak Rizky, disiplin itu apa, Pak? Menurut saya disiplin itu lebih mengikuti aturan yang baik dan memberikan contoh. Terima kasih banyak pada Bapak Rizky. Ada lagi mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya atau opininya bahwa disiplin itu adalah apa? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akan lanjut. Pertama, disiplin itu sendiri kalau dikaitkan dengan kata positif itu merupakan cara atau penerapan disiplin. Nah, tadi dikatakan disiplin kata Pak Rizky adalah menaati aturan. Jadi cara agar anak-anak menaati aturan kalau kita kaitkan dengan pengertian dari Pak Rizky. Yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Jadi kalau selama ini kita selalu berpikiran bahwa disiplin adalah taat aturan, takut terhadap aturan, salah. Dalam hal ini, disiplin itu intinya adalah mengajak anak-anak untuk sadar. Tidak hanya anak-anak sebetulnya, tapi kita semua sadar, sadar diri kurang enak kalimatnya, memiliki kesadaran diri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Itu pun pengertian dari disiplin, salah satu pengertiannya dari sekian banyak. Yang kedua, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau kita contohkan, misalkan di sekolah kita itu terkadang anak-anak ketika jam pelajaran gurunya sedang ada kepentingan, mereka sering otomatis keluar kelas, ada yang bermain futsal, ada yang jajan. Nah, melalui disiplin positif kita diarahkan untuk tidak menegur mereka, tapi justru mengarahkan agar mereka nantinya sadar bahwa perbuatan ini tidak sesuai dengan apa yang dimintakan kepada kita,
dan juga mereka bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Dapat membuat murid memahami, ini intinya sama, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Jadi tidak karena dipaksa, tidak karena takut, tidak karena membutuhkan segala lainnya, tapi karena mereka ingin seperti itu. Kita akan mulai masuk kepada tadi konsep inti yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya ada motivasi terhadap manusia dalam berperilaku. Jadi manusia itu tidak ujuk-ujuk, tidak semerta-merta tiba-tiba melakukan sesuatu. Pasti ada yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Apa saja motivasinya? Ini yang pertama. Ternyata mungkin kita juga tidak sadar bahwa ketika kita berperilaku, pertama karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Coba kita lihat lagi kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kita datang ke sekolah sebelum jam 7 hanya karena tidak ingin mengalami ketidaknyamanan. Takutnya dianggap sama orang lain, orang itu mah datangnya telat baik. Jangan-jangan motivasinya seperti itu. Saya juga sama. Atau mungkin takut mendapatkan sanksi, takut dicoret dari SK dan lain-lain. Begitupun dengan anak-anak kita, ibu bapak. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu, mereka berada di kelas bukan karena ingin di kelas, tapi mereka takut dihukum atau takut diomelin misalkan sama kita sehingga merasa tidak nyaman. Motivasi yang kedua adalah ini sedikit lebih baik dari yang pertama, tapi tetap saja keikhlasannya kurang karena ada yang mereka harapkan, yaitu mereka ingin mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau dalam bahasa Sunda, sok hayang kapuji. Jangan-jangan kita semua anak-anak itu melakukan sesuatu karena tadi. Dan satu lagi, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di bawahnya dengan nilai-nilai yang mereka percaya, penting bagi kita untuk menanamkan nilai-nilai yang dipercaya oleh anak-anak dalam hal ini. Kita mulai dulu dari sini karena untuk membangkitkan nilai-nilai tadi pada diri anak, kita harus membuat mereka yakin terhadap nilai-nilai yang ditanamkan, terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Maka penting bagi kita untuk membentuk keyakinan kelas. Ibu bapak kemarin, seminggu kemarin saya mencoba dari berbagai kelas. Kalau ditugaskan saya hanya cukup masuk satu kelas, tapi saya coba dari berbagai kelas untuk menanamkan keyakinan kelas ini. Dan luar biasa hasilnya, kami banyak menggali harapan mereka yang pada akhirnya kami wujudkan menjadi aturan, lalu kita konversi menjadi sebuah keyakinan. Tidak lagi menjadi sebuah aturan, tidak lagi menjadi sebuah tuntutan yang berasal dari satu pihak saja, tapi hal ini adalah hal yang betul-betul disepakati bersama dan diyakini bahwa ini yang harus kita lakukan. Nah, dalam keyakinan kelas ini, guru atau kita itu berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemarin saya mengajak mereka, mulai dari langkah pertama adalah menanyakan apa sih harapan-harapan mereka, apa sih yang mereka pengen di kelas. Mereka di kelas itu inginnya seperti apa. Ada satu kelas yang inginnya kami ingin kompak, dan mayoritas mengatakan itu. Artinya ketidakkompakan menjadi isu utama di sana. Melalui keyakinan kelas, hal itu kita coba wujudkan. Kelas yang lainnya lagi, ketika saya tanyakan apa harapan mereka ingin sebebas-bebasnya sekolah ini, tidak banyak diatur ini itu. Tapi baik, saya akomodir keinginan mereka. Lalu kita coba kaitkan dengan peraturan sekolah, sesuai enggak? Kita coba kaitkan ada enggak nilai-nilai kebajikannya dalam harapan mereka. Jika ada, yuk kita bikin keyakinan kelas.
Jadi kemarin pada akhirnya saya dan anak-anak membuat kesepakatan untuk meyakini hal-hal yang bersifat baik. Satu lagi, Ibu Bapak, bahwa keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi nanti kenapa kita harus melakukan langkah-langkah tadi, kita gali dulu harapan mereka, kemudian kita susun menjadi kalimat. Tujuannya adalah menyesuaikan bahasanya. Karena kadang-kadang peraturan itu bukan tidak dituruti oleh anak-anak, tapi mereka tidak memahami, level bahasanya terlalu tinggi bagi mereka. Lalu kita sepakati itu. Akhirnya tersusunlah menjadi bahasa keyakinan kelas yang bisa dipahami sehingga mereka bisa melakukan bisa melaksanakan apa yang mereka yakini tanpa ada paksaan. Kita lanjut yang kedua, Ibu Bapak, ada kebutuhan dasar manusia. Bahwa sebelum kita mengajak mereka untuk meyakini, tentu kita harus tahu dulu apa sih yang mereka inginkan. Tadi kan ketika kami membuat keyakinan kelas, ada yang mereka inginkan. Bisa jadi ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Kemudian kenapa sih mereka kok susah banget diomongin? Kok mereka itu sulit untuk kata bahasa Sundanya dipapatahan? Bisa jadi karena ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ada yang tahu Ibu Bapak apa saja kebutuhan dasar? Ya, bertahan hidup, betul Pak Menteri. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ada lagi kasih sayang. Sepertinya Ibu Bapak masih mengetahui, masih hafal ya, karena materinya kayaknya belum lama. Apalagi duit, gitu ya, betul. Duit juga kebutuhan manusia dan itu dia butuhkan karena kita butuh untuk hidup, survive, gitu kan. Maka masuk yang tadi pertama, sandang pangan juga betul. Nah Ibu Bapak, jangan-jangan anak-anak kita itu ketika kita cap, kita labeli, ih budak teh hese di bejaan, hese dicaret, baong. Jangan-jangan karena mereka memang membutuhkan sesuatu dan kita harus tahu apa saja sih kebutuhannya. Oh, salah. Bentar. Ini yang pertama tadi dikatakan oleh Pak Menteri, betul. Kata Pak Deden juga, gitu ya, tadi duit. Sandang pangan juga tadi siapa tuh? Yang pertama itu kebutuhan dasar adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Pasti kita semua sepakat. Itu yang pertama. Ini yang kedua, betul tadi kata Pak Deden, kasih sayang katanya. Manusia itu butuh kasih sayang loh. Dan kalau ada yang mengekspresikan, kalau tadi kata Pak Kuswanda satu pacara bikin status WA, mengekspresikannya untuk mencari perhatian, bisa jadi ada motivasi karena dia butuh perhatian. Bisa jadi dia lagi punya gebetan, ngasih kode mungkin Pak gitu ya, ngasih kode kepada gebetannya, ini saya lagi galau, sini dong deketin saya. Kenapa? Karena dia memiliki kebutuhan dasar yang kedua, yaitu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Atau mungkin yang tadi yang dah rumah apa atuh gitu ya. Atau ada juga yang kemarin saya baca lebih nggak kalah bagusnya. Jika tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada gehu untuk didahar katanya ya. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya kadang-kadang untuk menarik perhatian. Mereka ingin dianggap misalkan kocak sama gebetannya, mungkin sama kawan-kawannya, karena ada kebutuhan dasar itu. Yang ketiga Ibu Bapak, ini dia penguasaan. Penguasaan di sini tidak hanya masalah kekuatan, tapi diakui. Kadang-kadang anak-anak itu ingin diakui. Saya akui juga, kadang-kadang saya juga merasa kesal dengan beberapa anak yang ketika diberitahu mereka ada beberapa anak yang tidak mau menuruti, terkesan dia tetap menjaga harga dirinya. Bisa jadi di situ ada kebutuhannya untuk mempertahankan pengakuan dari orang-orang. Masa gitu aja kamu takut kalau misalkan dia mematuhi gurunya? Maka dia berusaha untuk mempertahankan itu. Selanjutnya Ibu Bapak, ada juga selanjutnya ini kebebasan. Semua orang tidak mau dikekang. Kenapa? Karena ada kebutuhan dasarnya, ingin bebas.
Dan terakhir adalah kesenangan. Bahwa semua orang pasti ingin senang. Saya ajak ibu bapak melakukan studi kasus. Saya ambil contoh, jika ada kesamaan nama dan tempat, itu hanya kebetulan semata. Anggaplah ada kasus seperti ini. Wali kelas 11 Oracle namanya Ibu Wulan sedang bingung menghadapi kelakuan salah satu siswanya di kelas, yaitu Angga. Beberapa anak sudah mengeluhkan Angga ini jahil dan salah satu perbuatannya adalah sering meminta bekal teman-temannya. Begitu. Kadang-kadang tidak diminta tapi diambil paksa gitu ya. Nah, jika ibu bapak menghadapi situasi seperti Ibu Wulan, kira-kira akan melakukan apa ibu bapak? Terus kira-kira kenapa Angga melakukan itu? Boleh? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Dari tadi bapak-bapak nih, nah, ibu-ibu, mangga silakan. Ya. Kirang jajan. Bisa jadi Pak, bisa jadi kirang jajan. Kita lihat satu persatu deh analisisnya. Alasan yang pertama karena lapar. Kenapa? Tadi teh kebutuhan bertahan hidup. Ini berarti kira-kira kita sebagai Ibu Wulan harus ngapain nih? Ngejajanin. Orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti dibawain, dijajanin, betul. Apalagi komunikasi, ya betul. Komunikasi dengan orang tua. Kita sebagai wali kelas perlu berkomunikasi sama orang tua. Ibu, bapak, kira-kira suka dibikinin nggak? Atau suka disiapkan nggak? Seperti itu ya. Ini yang pertama. Alasan yang kedua bisa jadi karena kebutuhan akan kasih sayang. Karena dengan dia merebut makanan suka dikejar. Biasanya itu di anak SD, tapi di kelas saya ada seperti itu ibu bapak. Ternyata ketika saya ajak ngobrol anaknya, karena dia merasa bahwa dengan cara inilah dia bisa membuat teman-temannya ngejar dia gitu. Kalau dulu ada candaan gimana supaya kamu dikejar-kejar sama cewek, ambil aja spionnya atau di balendo gitu. Dan ini diperhatikan oleh mereka gitu. Ternyata ada seperti itu. Bahwa dia kurang perhatian. Ketika saya bicara bagaimana di rumahnya, memang di rumahnya kondisi keluarganya saling sibuk, masing-masing sibuk dengan aktivitasnya, sehingga dia butuh untuk diterima dan diberi kasih sayang, makanya dia melakukan itu. Yang ketiga ibu bapak, bisa jadi dengan dia berhasil merampas, dia bisa menunjukkan sama teman-temannya bahwa dia adalah orang yang punya kemampuan untuk memiliki apa yang dia mau. Power, dia punya power, dia punya kekuasaan. Ada yang seperti ini, ada juga, dan di kelas saya pun ada. Jadi bapak, mereka melakukan tindakan-tindakan yang selama ini, yang tadi dikatakan ingin kompak, ingin tentram di kelas, ya karena diantaranya beragam, banyak sekali anak dengan berbagai motivasi. Alasan yang keempat, kebebasan. Dan ini ada juga ibu bapak. Setiap hari saya perhatikan dia bawanya teh Indomie, ndong, bosan. Ngelihat temennya ada yang bawa roti lapis, sandwich, ada yang jualan karena di kelas gitu. Hei, men tahu comot seperti itu. Karena dia bosan. Sementara melihat teman-temannya mungkin secara ekonomi lebih bisa mendapatkan makanan yang lebih variatif dan ada rasa penasaran. Jangan dikira ini hanya ada di SD ya, Bapak, ternyata di SMK juga banyak.
Iya, dan itu angga katanya ya. Dan terakhir, ini juga lagi-lagi ada gitu. Ada yang memang untuk fun saja. Udah seneng Pak, saya teh ngeherayan dia teh. Habis dia kalau dia lagi marah-marah itu mukanya lucu banget. Dan itu nggak cuma kepada anak laki-laki, tapi ke anak perempuan juga. Gitu. Jadi semuanya aja digangguin dan menurut dia senang ketika dia berhasil ngusilin teman-temannya. Jadi melalui sub materi ini mungkin kita sama-sama mengingat kembali bahwa ternyata murid-murid kita ini tidak selamanya melakukan sesuatu karena dia satu label nakal, najkal kalau kata anak-anak. Enggak, tapi mungkin bisa jadi karena motivasi tadi. Nah, untuk mengatasinya penting bagi kita para guru untuk memiliki 5 posisi kontrol. Ini Ibu Bapak yang perlu kita perhatikan secara serius. Jadi mohon untuk menambah fokusnya terlebih dahulu. Yang pertama, kira-kira ada nggak di antara kita yang seperti ini? Saya juga. Sebelum mendapatkan materi ini, saya juga sebagai penghukum. Saya tidak memungkiri, saya tidak menyangkal bahwa kadang-kadang anak-anak itu luar biasa. Dan seringkali jalan pintas yang saya ambil adalah saya berikan hukuman. Sudah berapa kali dikasih tahu mengerjakan tugas, tidak pernah mengerjakan tugas, mau ngomongin terus capek, akhirnya saya ambil jalan pintas. Saya beri hukuman. Padahal Ibu Bapak, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa ketika siswa takut oleh guru, itu adalah ilusi. Ilusi bahwa guru bahwa siswa itu takut kepada guru, itu bohong. Kadang-kadang mereka itu hanya di depan kita, di belakangnya membicarakan, di belakangnya melawan. Pernah suatu kali saya melihat ada siswa yang menjahili kendaraan di sekolah dengan cara memasukkan ke knalpot. Berarti Bapak juga salah satu saksi apa ya? Oh, pernah. Coba kita ingat-ingat lagi, apakah pernah ada tindakan kita, ada posisi kita yang berposisikan sebagai penghukum? Saya juga, Ibu Bapak, saya tidak akan jauh-jauh memberi contohnya. Saya pernah mengalami setiap saya parkir motor, kok ngelihat yang lain spionnya nggak ada yang bengkok, yang saya yang dibengkok-bengkokin gitu. Memang kalau saya lihat ada sering dipakai bercermin atau dipakai apa, tapi ini membuat saya berpikir bahwa jangan-jangan itu terjadi karena saya pernah melakukan sebagai penghukum. Yang kedua, Ibu Bapak, sebagai pembuat merasa bersalah, ini sedikit berbeda sama penghukum. Ini versi lebih lembutnya. Kalau penghukum itu biasanya menunjukkan sikap tubuh yang mengintimidasi. Kadang-kadang menggunakan telunjuk, menunjuk-nunjuk, atau dengan membusukkan dada. Kalau membuat merasa bersalah ini tidak. Ini seolah-olah guru itu menunjukkan sikap yang lembut, baik, tapi isi kalimat yang disampaikannya nyelekit. Kamu mah ngerjain soal teh cuma 14 menit, padahal Bapak teh ngerjakeun soalna nepikeun ka begadang. Itu yang pernah saya ucapkan. 1 tahun lalu saya masih mengatakan itu, Ibu Bapak. Tujuannya adalah membuat si anak merasa tidak nyaman. Ada sedikit harapan ketika saya melakukan itu, harapannya karena anak merasa tidak nyaman, lalu kedepannya dia tidak akan mengulang lagi. Tapi itu hanya ilusi, Ibu Bapak ya. Itu bohong, palsu.
Nyatanya anggar we setiap ulangan 15 menit. Kadang-kadang rekornya terpecahkan di semester selanjutnya jadi 14 menit gitu ya. Itu ilusi. Tapi ini juga kurang baik Ibu Bapak. Nah, ini yang menengah. Guru sebagai teman. Percaya atau tidak Ibu Bapak, tahun lalu ketika saya berada di kelas, saya menjadi fasilitator, kemudian diajak untuk berkomunikasi dengan anak, mengajak anak. Ada salah satu aktivitas yang meminta mereka untuk menuliskan siapa guru favorit. Kemudian muncullah beberapa nama ibu bapak di sana, dan ketika saya tanyakan alasannya, karena orang tersebut misalkan ramah, tidak pernah marah-marah. Itu adalah posisi sebagai teman. Bagus tidak ini? Tentu bagus. Cuma kadang-kadang kalau sebagai teman, anak suka ngelunjak. Kalau sama teman itu kadang-kadang suka datang-datang nge-WA biar tidak terputus silaturahmi, pinjam 100, karena merasa sebagai teman teh, dan itu yang membuat perilaku mereka terhadap guru seolah tidak ada batasan. Bagus atau tidak, tengah-tengah ya Ibu Bapak. Kalau sebagai wali kelas, kadang-kadang kita membutuhkan posisi ini. Karena dalam posisi ini, sebagai wali kelas, kita bisa menggali lebih banyak informasi lagi. Tapi jangan terlena, jangan terus-terusan dipakai peran ini. Ketika mereka bersalah, teman urusan belakang, kamu tetap salah. Maka, ada peran yang selanjutnya sebagai pemantau. Ini sebagai pemantau, kita lihat ikonnya aja, bapak-bapak yang megang checklistan. Jadi di sini cuma ngeliatin kamu salah atau enggak, kalau salah dikasih tahu dan lain-lain. Tapi dari semuanya ini yang diutamakan adalah sebagai manajer. Ternyata kita itu dituntut belajar menjadi manajer. Ini yang ada di LMS, saya kasih bocoran sedikit, tapi kayaknya sama deh dengan yang ibu bapak lainnya di MOC. Di sini kita melihat bagaimana sih si penghukum itu, guru yang menghukum itu berperilaku. Kontrolnya negatif katanya ya. Itu ada dua, penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Perbuatan yang ditunjukkannya misalkan menghardik, membentak, berbicara dengan nada tinggi. 2 minggu lalu saya hampir seperti itu. Lalu saya tahan. Dan saya minta maaf sama anak-anak. Dan tidak hanya menunjuk-nunjuk, Bapak Ibu, tidak hanya secara verbal, tidak hanya secara perbuatan fisik, tapi juga secara ucapan, menyindir biasanya. Sementara kalau membuat orang merasa bersalah, yang diperbuatnya adalah tadi berceramah, berbicara dengan nada rendah, menunjukkan rasa kekecewaan. Kamu mah gitu, gak asik. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kalau perilaku kontrol positif, yang terkategori perilaku kontrol positif itu ada dua, teman dan pemantau. Kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk temannya ketika anak-anaknya tidak mengerjakan tugas, ya udah biarin nanti orang kerjakan bareng-bareng. Padahal itu kurang baik ibu bapak, karena membuat anak tidak belajar mandiri. Kalau sebagai pemantau menghitung dan mengukur ya tadi, mengucapkan kancing coplok sepaket itu sehari ini sudah 20 kali. Berarti bedaknya belum. Sementara kalau sebagai manajer berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang dikatakannya? Nah, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, ancaman ya, saya akan bla 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 bla. Hasilnya anak akan memberontak, dendam. Tadi motornya disumpulin sama plastik knalpotnya.
menyalahkan orang lain. Wah, dasarnya tahu gue aku. Biasanya gitu ya kalau kasus kita. Sementara kalau membuat merasa bersalah, kalimat yang diucapkannya, kamu udah ngecewain saya, kamu sudah mengecewain ibu bapak. Lalu hasilnya anak akan berbohong karena dia takut mengecewakannya. Bagaimana sebagai teman? Biasanya kalimat yang dikatakan sama gurunya, contoh-contohnya, ya, soklah demi ibu, demi bapak, ya sudah, nanti dibantu, itu yang tadi saya contohin. Hasilnya nanti anak akan ketergantungan. Kalaulah dari si bapak, nanti juga dibantuin sama si bapak. Bagaimana dengan pemantau? Nah, ini mendekati dengan manajer. Tapi sedikit berbeda dengan manajer. Kalau manajer itu nantinya memberikan keleluasaan, kalau pemantau itu masih mengikat. Seperti apa? Nah, pertanyaannya apa peraturannya? Seperti yang tadi saya katakan di awal, ketika membuat keyakinan kelas, yang namanya aturan itu sepihak dan memaksa orang untuk melakukan secara sepihak. Jadi di pemantau itu sudah bagus, tapi karena masih ada unsur mengikatnya, memaksanya, sehingga ya, belum sempurna. Apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana hasilnya ke anak? Anak akan menyesuaikan kalau gurunya ada, karena dia merasa dipantau. Ketika lepas dari pantauan, dia akan merasa bebas karena ada kebutuhan hidup tadi, ada kebutuhan pokoknya, kebebasan. Bagaimana dengan peran manajer? Tidak menanyakan apa peraturannya, tapi apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati. Kalau kamu sudah tahu, kira-kira kamu mau gimana? Jadi kita membantu mengarahkan, kita membantu mengingatkan, dan hasil yang diharapkannya secara ideal adalah mampu menguatkan karakter. Itu kalau dari sudut pandang guru. Bagaimana kalau kita melihat dari murid? Menghadapi guru penghukum, maka murid akan berkata, saya tidak peduli, lama-kelamaan akan seperti ini, Ibu Bapak. Dampak pada murid, mereka akan mengulangi kesalahannya dan saya tidak peduli. Bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi lebih parah lagi. Dia akan ada keinginan untuk menyengaja. Ada tadi kebutuhan penguasaan, kekuasaan ingin menunjukkan bahwa saya nggak takut, nantangin lah kalau bahasa ini ya. Bagaimana nantinya kaitannya dengan dunia berkualitas? Murid akan meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas. Ada yang masih ingat dengan dunia berkualitas? Dunia berkualitas itu sederhananya apa ya? Impiannya lah, harapannya. Dunia berkualitas itu sesuatu yang ada dalam pikirannya dan biasanya menjadi sesuatu yang ideal bagi dirinya. Artinya kalau kita sebagai penghukum, kita nggak ada di pikirannya. Kalau kita tidak ada di pikirannya, kita bisa tebak sendiri bagaimana hasil pembelajaran. Bagaimana ketika menghadapi membuat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya, karena merasa tidak enak tadi. Dia takut kehilangan perhatian, takut tidak mendapatkan kasih sayang, karena sudah dibikin merasa bersalah. Bagaimana anak minder, rendah diri, sehingga ketika ayo siapa yang bersedia untuk presentasi, enggak, takut salah. Lalu bagaimana nanti? Ya sama, guru tidak akan menjadi orang yang ada dalam pikirannya. Sebagai teman akan seperti apa? Ketika kecewa, nanti kalimatnya akan kayak gini salah satu. Tidak hanya saat kecewa sih, saat mereka bertemu juga, dia akan berkata seperti ini, bahwa ibu adalah teman saya. Kenapa? Karena merasa teman
Tapi kalau ini terpenuhi, Ibu Bapak luar biasa, loyalitasnya akan sangat tinggi ya. Masih ingat Tarsan Betawi mau makan ayam aja tidak mau karena dia merasa ayam itu teman Tarsan katanya. Sehingga dia loyal, dia tidak mau untuk menyakiti temannya. Cuma dampak terhadap murid itu murid akan tidak mandiri. Dia akan tergantung pada gurunya, bahkan dijadikan cecekelan. Nah, saya juga sama kemarin mengalami ada sebuah peristiwa yang agak menghebohkan, meskipun setelah ditelusuri ternyata penyebabnya bukan karena itu. Jadi ada siswa saya yang ditegur oleh PKS tidak diterima. Kemudian dia mengatakan, saya nggak takut ya Dwin, saya itu kaproknya adalah Pak Cahyadi dan saya wali kelasnya adalah Pak Angga. Karena dia merasa memiliki. Ternyata apa motivasinya? Oh, motivasinya karena dia kehilangan kasih sayang. Usut punya usut, Ibu Bapak, ternyata yang menegurnya adalah mantannya. Oh, itu beda cerita ya. Cuma dalam kasus dengan gurunya tadi, dia menjadi memiliki ketergantungan. Karena ternyata dia menganggap Pak Angga, padahal Pak Angga itu siapa kamu? Bukan ya. Karena dia merasa saya ramah sebagai wali kelas. Terakhir, belum terakhir, sebagai pemantau, ini akan tergantung karena ada motivasi untuk mendapatkan pengakuan juga. Akan dapat berapa bintang nih saya? Nah ini kayak ojol ya, karena dia dipantau begitu kan, dia melakukan prosedur. Karena dia dipantau, karena dia takut akunnya di-ban, karena dia takut tidak mendapatkan bonus. Meskipun beberapa ojol ada yang dia karena ingin seperti itu. Dampak pada muridnya, di sini dikatakan, dititik beratkan dampak pada diri sendiri, dapat hadiah atau dapat hukuman. Nah, di sini mulai dari teman, murid akan meletakkan gurunya sebagai orang penting, tapi di sini tidak hanya gurunya, melainkan peraturan juga. Karena ketika dipantau sama guru, diingatkan, ayo apa peraturannya, sehingga dalam pikirannya peraturan dan guru. Terakhir, ini sebagai manajer, murid akan berkata pada dirinya, bagaimana saya akan memperbaiki diri saya sendiri. Harapannya seperti itu. Kemudian dampaknya murid akan melakukan evaluasi. Murid akan melakukan evaluasi. Hasilnya murid akan meletakkan dirinya sendiri dalam dunia yang berkualitas, dunia berkualitas. Jadi dia akan mengidolakan dirinya sendiri, maka dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang diharapkan. Tadi saya katakan bahwa sebaiknya guru sebagai manajer. Kenapa? Karena sebagai manajer, guru tidak akan melakukannya sendiri, akan berbuat bersama murid, akan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, kemudian mendukung agar menemukan solusi. Kemudian posisi ini juga mengacu pada restitusi, sehingga bisa menciptakan identitas positif pada murid. Bicara tentang restitusi, salah satu penerapannya bisa menggunakan segitiga restitusi. Ini pernah saya cobakan juga Bapak, tapi untuk yang kali ini memang di level SMA, SMK tingkat kesulitannya luar biasa, tapi masih ampuh. Untuk beberapa kasus-kasus ringan, untuk beberapa masalah-masalah ringan, ini masih sangat ampuh, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa saja sih segitiga itu? Di setiap sisinya, sisi yang pertama adalah, kalau tidak terlihat saya akan membacakan, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita coba jelaskan dulu. Untuk menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran
yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Saya belum menyisipkan, tapi ada videonya. Dalam tahapan ini biasanya kita akan menstabilkan identitas dari siswa yang mendapati masalah tersebut. Bagaimana cara menstabilkannya? Kenapa harus distabilkan? Pak Nandes, kira-kira kalau kata Pak Nandes, anak lagi kena masalah, berantem misalnya, tidak distabilkan dulu, kira-kira menurut Bapak akan seperti apa? Akan makin runyam ya, makin emosi bisa gitu ya, karena belum stabil ya. Maka di sini perlu kita stabilkan. Salah satunya misalkan dengan mengucapkan kepada anak bahwa bukan kamu aja yang pernah melakukan kesalahan. Bahkan gunakan saja premis umum bahwa setiap manusia itu pasti melakukan salah, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tujuannya di sini adalah satu, menyampaikan kepada anak-anak bahwa melakukan hal yang salah itu masih bisa dimaafkan. Jangan kamu merasa terpuruk sama kesalahan yang kamu alami. Makanya digunakan kalimat-kalimat kayak tadi. Tidak apa-apa. Tapi dalam hal ini Ibu Bapak, kalau bisa hindarkan kalimat Bapak juga pernah salah, Ibu juga pernah salah. Jangan. Karena itu akan menurunkan kepercayaan anak pada gurunya. Ibu dan Bapak kisah wawaya gini. Meskipun itu bagus, tapi diupayakan sebisa mungkin hindarkan. Itu mah pilihan terakhir. Toh ini identitas mereka. Stabilkan saja identitas mereka, jangan bawa yang lain. Nggak apa-apa nak, tenang aja lah, masih bisa kita perbaiki kok. Jadi menenangkan dulu, karena betul tadi kata Pak Nandes, bakal makin runyam kalau kita langsung tembak. Kenapa kamu melakukan itu? Salah pegang. Untuk validasi tindakan yang salah, kalau tadi sudah ditenangkan, kita tanyakan sama anak-anak. Tanyakan pada anak-anak, kira-kira kamu melakukan kesalahan apa? Kamu tahu gak kamu salah? Atau keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ada nggak aturan yang kamu tabrak? Melalui cara ini diharapkan anak bisa membangun kesadaran dirinya. Oh iya ya, bahwa ternyata saya ini sudah menabrak sesuatu. Kadang-kadang orang yang sedang emosi itu tidak sadar bahwa dia sudah melanggar, dia sudah menabrak. Dan terakhir adalah menanyakan kesepakatan. Ya sudah, kalau kamu sudah tahu, kira-kira harus gimana supaya nggak kejadian lagi. Kurang lebih seperti itu. Kamu tidak mengerjakan tugas, berarti keyakinan apa nih yang sudah kamu lakukan? Oh iya, saya sudah tidak komitmen dengan tugas saya sebagai murid. Berarti harus apa? Jawabannya diarahkan agar siswa menjawab, oh berarti saya harus komitmen. Saya tidak boleh melakukan itu lagi. Ibu Bapak, saya sudah menyampaikan seluruh materi, namun saya ingin menunjukkan beberapa contoh yang pernah saya lakukan, diantaranya dalam menyusun keyakinan kelas. Namun jika tidak memungkinkan, saya akan menunjukkan contoh yang ada di media lain saja sebagai gambaran bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi sajalah. Kalau mencari kayaknya tidak memungkinkan, saya cari di YouTube saja. Ini saja yang singkat.
Oh, lupa. Pak Murti, audionya di mana, Pak? Semua orang bisa melakukan kesalahan, semua orang pasti pernah mengalami kesalahan, jadi itu hal yang wajar. Tapi Bapak di sini tidak bermaksud menyalahkan siapapun, Bapak tidak bermaksud mencari kesalahan, Bapak hanya ingin kita mencari jalan keluar, bagaimana supaya tidak mengalami masalah ini. Tapi kalau boleh Bapak tahu, kenapa sih kamu bisa kena macet? Memang jam berapa kamu berangkat? Saya berangkat dari rumah Jam 6 lebih. Rumah kamu di mana? Cipatat. Cukup jauh ya. Kira-kira menurut kamu berangkat jam segitu dari Cipatat jam yang apa tidak? udah rame di Jakarta. Tapi kenapa kamu berangkat siang? Gak ada. Ya kemarin kerjain tugas Sambil main game. Kamu kerjain tugas. Kenapa harus sambil main game? biasanya saya lupa habis dari tugas itu kan pusing. Saya butuh selfie buat bisa Gitu. Tapi meskipun itu salah tetap salah ya Al. Berarti kesalahan kamu tadi kamu sudah melanggar ya kelas yang tentang disiplin. tentang disiplin dan tanggung jawab. Kalau gitu berarti Itu Ibu Bapak contoh menerapkan ya garis diskusi. ya, Memang jika di tayangan akan terlihat sangat mudah, tapi ketika kita praktikkan akan sedikit lebih awal. Itu tergantung dari seberapa besar permasalahan yang dialami oleh siswa. menyesuaikan jam bermain itu. Misalkan saja kalau kita mau melerai siswa yang bertempat, pasti tingkat emosinya juga tinggi. Untuk menstabilkan identitasnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan bukan tidak mungkin sebelum kita masuk tahapan segitiga restitusi, kita harus mendiamkan terlebih dahulu, karena bisa jadi anaknya sedang emosi, kesulitan bicara, dan malah emosinya tidak terkendali. Ya, itu bisa kita sesuaikan, tapi pada dasarnya sama seperti tadi Bu Bapak, bahwa dalam menerapkan segitiga restitusi bahasa Inggris ya kalau tidak salah ya, mereka dulu dengan kalau gitu pernyataan yang tidak menyudutkan. Sudah mereka melakukan kesalahan, masih kita salahkan. Ya, kita buat mereka merasa tenang dulu bahwa kesalahan yang dia lakukan itu bukan punya kamu doang gitu. Yang lain pun bisa kok melakukan kesalahan. Dan kalau yang contoh tadi, Bapak gurunya menunjukkan bahwa dia memahami kenapa siswanya emosi. Dalam hal ini, Ibu Bapak, dalam menstabilkan identitas, kita perlu membuat mereka merasa nyaman dulu untuk berbicara. Karena kalau sudah nyaman mah semua juga kayaknya bisa kita dapat ya. Kuncinya kita bikin mereka nyaman dulu. Betul tadi kata Pak Nades, kalau kita langsung tembak bukan tidak mungkin anak akan semakin runyam, malah bisa bertambah kemarahannya, tidak menerima dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, bagaimana Ibu Bapak, ada yang perlu ditanyakan mengenai konsep tadi? Kalau saya berharap sebetulnya kita bisa melakukan langsung, mempraktikkan, namun membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Mungkin di lain waktu kita bisa menerapkan itu. Sekarang secara teori dulu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak, sudah cukup paham. Insya Allah saya yakin Ibu Bapak sudah memahami itu. Untuk menerapkan Ibu Bapak sulit, saya akui itu sangat sulit. Tapi minimal kita coba biasakan dulu. Saya ingat kata neneknya Upin dan Ipin, kita bisa karena biasa, katanya ya. Jadi kita biasakan dulu. Bagaimana kalau saya testimoninya setelah 2 minggu saya mempelajari modul ini, saya masih harus menarik nafas panjang ketika menghadapi siswa, tapi setidaknya saya sudah bisa menahan diri untuk tidak menaikkan nada bicara saya. Mungkin kalau kita lakukan secara berkelanjutan terus-menerus dan direfleksi juga Ibu Bapak, supaya kita tahu apakah kita sudah tepat, apakah kita masih kurang ramah mungkin, atau kita masih agak menyudutkan, itu perlu kita refleksi dan kita biasakan, sehingga harapannya kita bisa
menerapkan budaya positif ini untuk menciptakan lingkungan yang positif juga di sekolah. Sehingga apabila lingkungan positif itu sudah bisa diwujudkan, harapannya lebih jauh lagi kita bisa membantu anak-anak untuk membantu sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Dan tentu yang utamanya untuk membantu anak-anak mencapai kodratnya, katanya gitu, menjadi sang penuntut. Jika tidak ada, kita cukupkan sekian untuk menutup kegiatan hari ini. Mari kita sama-sama menundukkan kepala dan membacakan surat Al-Fatihah saja, Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ibu dan Bapak atas kehadirannya. Besar harapan saya agar kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan. Semoga kumpulan kita hari ini bisa mendatangkan manfaat dan dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di sini, bisa bersilaturahmi, bisa menuntut ilmu. Tanpa kasih sayangnya, tanpa karunia-Nya, rahmatnya, kita semua mungkin tidak akan ada di sini. Salawat serta salam mari kita sama-sama panjatkan kepada junjungan kita, teladan manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai juga kepada kita umatnya dan menjadi penyelamat bagi kita di akhir zaman nanti. Anak-anakku, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk sama-sama mereview aturan yang ada di sekolah, kemudian akan kita ubah menjadi sebuah bentuk keyakinan kelas yang nantinya ini akan dijadikan pedoman sama kalian dalam berperilaku di kelas maupun di sekolah. Teknisnya nanti kita akan bagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, kita akan sama-sama dulu menggali peraturan yang ada di sekolah. Kalian pasti tahu kan peraturan yang ada di sekolah ya? Nah, Bapak sudah bagikan kertas post-it. Nanti silakan kalian tuliskan di sana satu saja yang kalian ingat peraturan sekolah, dan apabila kalian sudah menuliskan, nanti kalian bisa langsung tempelkan saja di depan. Tidak perlu menunggu aba-aba, silahkan atau jangan, kalian pokoknya sudah selesai menuliskan, tempelkan di depan. Nah, untuk itu, untuk memulai, mari sama-sama kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, Bapak minta dalam waktu maksimal 5 menit, silakan kalian, tidak 5 menit, 3 menit sajalah. Kalian boleh tuliskan aturan yang kalian ingat, satu saja di post-it yang sudah kalian pegang. Satu lembar saja ya. Satu saja, tulis dalam huruf kapital. Pakai nama Bapak? Pakai nama nggak? Boleh pakai nama lah. Ya. Paham ya? Dalam 3 menit kita mulai dari sekarang. Bebas. Aturan yang kalian ingat saja. Ya, yang sudah boleh tempelkan di whiteboard. Ada lagi? Masih ada? Saya akan kelompokkan dulu. Pertama yang tentang sepatu. Mana saja sepatu? Ini juga sepatu. Siap, terima kasih. Saya sudah mendapatkan. Nanti Teh Luna boleh minta tolong ya, bantu saya untuk mengetik. Kita akan rekap peraturan ini. Ada berapa kategori? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kategori, berarti nanti kita bikin 11 aturan. Kita masukin 11 aturan. Bersedia Teteh untuk bantu mengetik? Teh Luna akan bantu saya mengetik. Yang pertama, ini ada peraturan mengenai tutur bahasa yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Berarti, ini kita pisahkan aja ya.
Yang pertama harus saling menghargai, berarti Teh Luna tolong diketik. Ya, terima kasih ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan lihat satu persatu kalimatnya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengubah kalimat yang bernada negatif, yaitu kalimat yang berupa larangan, sifatnya melarang. Kita akan ubah kalimat tersebut menjadi lebih positif. Artinya jangan lagi ada larangan, tapi lebih ke mengajak. Nomor 1 ada berupa larangan, bukan harus saling menghargai. Tidak ya, berarti tidak masalah. Yang 2 berbahasa santun. Oke. Yang 3 menggunakan sepatu hitam, sudah. Oke. Keempat harus menggunakan kaos kaki hitam putih. Negatif tidak? Tidak ya, positif. Dilarang berambut panjang dan bercat. Oke, kira-kira kalimat yang positifnya bagaimana ya? Rambut memiliki potongan rambut yang rapi gitu, merenlah. Sudah sesuai. Ini bukan rambut. Baik, sekarang kita lihat nilai apa yang ada yang terkandung dalam aturan yang sudah kita sepakat. Baik, sekarang kita lihat satu persatu ya. Harus saling menghargai, berarti nilai kebaikan apa yang ada di dalamnya? Saling menghargai ya. Oke. Berarti nomor berapa? Nomor 2. Menggunakan sepatu hitam. Kira-kira masuknya yang mana? Baik, terima kasih. Maka dari sini nilai-nilai yang harus kita yakini dan kita sepakati, ini ada beberapa. Pertama ada, saya akan buatkan file baru. Tidak ada ya? Alhamdulillah, ini adalah nilai keyakinan kita. Maka silakan kalian ketika melakukan aktivitas di sekolah, di sini maupun di kelas, kalian harus ingat dengan kesepakatan kita yang ini, sehingga segala tindakan kalian, perilaku kalian itu tidak akan jauh dari koridornya. Paham ya? Nah, oke, untuk itu dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.